Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Sobat JDIH. Ketemu lagi dalam acara podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah bersama saya Elia Anggiarini. Nah, kali ini Sobat JDIH ada hot issue yang sedang viral yang akan kita bahas, yang akan kita perbincangkan nih di siang hari ini. Yaitu mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, sebelum kita bahas apa sih itu pajak daerah dan retribusi daerah? Nah, di sini kita sudah kehadiran tamu yang istimewa, tamu yang spesial nih buat kami di Biro Hukum ya. Maka sebelumnya kita perkenalan dulu. Beliau adalah Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Nugroho Adiprasetyo SHMH. Nah, sebelum kita berbincang dan berdiskusi, Pak Adi, monggo Pak Adi kami berikan waktu untuk menyapa dan kenalan dengan Sobat JDIH sekalian ya, karena itu tadi tak kenal maka tak menyapa gitu ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang, nanti kalau sayang jadinya nyaman gitu Pak Adi. Silahkan Pak Adi. Matur suwun Mbak Anggi, Sobat JDIH semua, perkenalkan nama saya Agus Nugroho Adi. Sehari-hari adalah Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan di Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah. Tugas kesehariannya melakukan evaluasi dan pembinaan terkait dengan pajak retribusi, dalam kaitannya juga terkait dengan penyusunan regulasi-regulasi, pelaksanaan SOP, implementasi di lapangan, dan hal-hal yang terkait dengan evaluasi perpajakan dan retribusi. Kira-kira itu Mbak Anggi. Baik, terima kasih Pak Adi. Mohon maaf ini tadi saya belum menanyakan kabarnya Pak Adi nih. Pak Adi sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini saya bisa duduk di sini. Luar biasa ya Pak Adi ya. Setelah perjuangan kemarin kita menyusun perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, Bapak Ibu semuanya, Sobat JDIH dimanapun berada, dalam penyusunan produk hukum daerah ataupun dalam menjalankan tugas sebagai pemerintahan ya, tentu kita tidak lepas dari yang namanya sinergitas di mana memang kita harus bersinergitas dengan pusat, dengan daerah di kabupaten kota untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan. Nah, salah satunya nanti kita juga akan bersinergitas terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan kabupaten kota dan dengan pemerintah pusat. Perlu kami sampaikan, pajak daerah dan retribusi daerah itu memiliki manfaat ya, karena merupakan pendapatan asli daerah yang mana nanti itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah. Selain itu nanti mungkin kita juga akan membahas atau memperbincangkan atau berdiskusi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung investasi di daerah seperti itu. Baik. Dari tadi saya menyebut pajak daerah retribusi daerah, mungkin akan kami singkat menjadi PDRD ya. Karena nanti kalau terlalu lama, terlalu panjang penyebutannya, durasinya nanti terlalu lama begitu. Baik, mungkin Sobat JDIH semuanya ini penasaran, sebetulnya apa sih pajak daerah dan retribusi daerah itu Pak Adi? Mbak Anggi, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kalau kita lihat definisinya, tinggal baca aja sih sebetulnya. Di Undang-Undang Nomor 1 2022 ada, di PP 35 2023 ada, di Perda kita yang Nomor 12 2023 itu ada ya, ada. Cuman secara sederhana saja, kalau kita bicara tentang pajak itu adalah kontribusi wajib ya dari masyarakat atau warga negara terkait dengan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya, dia dipaksa oleh negara untuk membayar kewajiban pajak ya. Kemudian kalau retribusi itu adalah sebuah pungutan yang diberikan kepada wajib retribusi atas sebuah pelayanan yang diberikan oleh Pemda. Jadi meskipun kelihatannya dua hal ini beda-beda tipis, tapi sebetulnya perbedaannya cukup mendasar sih sebetulnya. Kalau pajak itu dikenakan ada sifat memaksa, tapi kalau retribusi itu basisnya pada pelayanan. Nah, dari dua aspek ini melekat syarat objektif dan syarat subjektif. Misalnya nih Mbak Anggi ya, misalnya kalau kita bicara tentang pajak
bumi dan bangunan misalnya. Syarat subjektifnya adalah dia warga negara atau penduduk di sebuah daerah. Syarat objektifnya dia punya bumi dan bangunan. Jadi kalau warga tapi nggak punya bumi dan bangunan, ya nggak dikenakan PBB. Misalnya pajak kendaraan bermotor, dia memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Nah kalau tidak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor, ya dia nggak kena PKB gitu. Itu sederhananya pajak. Tapi kalau retribusi, masyarakat itu boleh milih, misalnya retribusi tempat usaha, dia mau nyewa atau mau ingin berbisnis atau berusaha di sebuah lokasi yang lokasinya itu miliknya Pemda. Di situ dia memiliki hak atas tempat usaha itu karena Pemda memberikan pelayanan kepada dia dan dia harus membayar. Jadi ada sebuah hal yang sifatnya kontribusi langsung. Kalau pajak memang enggak. Tapi kalau retribusi itu ada hal yang dia terima sebagai pelayanan gitu. Sehingga perbedaan antara dua tipe ini, misalnya dua-duanya sama-sama pungutan ya, tapi secara mendasar dia itu sangat berbeda. Untuk lebihnya bisa baca sendiri. Oke, baik. Menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Itu tadi sedikit perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah, Pak Adi, dan sedikit perkenalan dari kami apa itu pajak daerah dan retribusi daerah. Baik, untuk selanjutnya Pak Adi, tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah. Ya, PAD. Ya, di mana itu menjadi pendapatan asli daerah untuk pemerintah daerah provinsi dan juga untuk pemerintah daerah kabupaten kota. Ya. Nah, apa ini perbedaan antara PAD-nya provinsi dan PAD-nya kabupaten kota? Ya, karena gini Mbak Anggi. Jadi ini semua sudah diatur ya di aturan-aturan yang terkait dengan pajak retribusi daerah. Cuman memang perbedaannya pasti didasarkan kepada penetapan yang diatur oleh pemerintah pusat. Jadi kenapa PBBP 2 itu menjadi kewenangan kabupaten kota, kenapa PKB itu menjadi kewenangan provinsi? Yaitu memang karena undang-undang yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah membaginya seperti itu. Dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang pastinya sudah dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Memang kalau terkait dengan pajak memang sudah definitif disebutkan itu yang diatur dalam Undang-Undang HKPD. Misalnya kalau PKB, kemudian pajak air permukaan, kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, biaya balik nama, itu kewenangannya pemerintah provinsi. Tapi kemudian ada jenis pajak lain seperti PPBP 2, PBJT, kemudian hal-hal yang pajak-pajak jenis lain yang hanya menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten kota. Dan itu memang given, ya memang begitulah adanya, Undang-Undang HKPD mengatur itu. Tapi kalau retribusi itu tidak berdasarkan itu. Retribusi itu ada 3 kategori: jasa umum, jasa usaha, dan perizinan. Dia juga diberikan berdasarkan kewenangannya pemerintahan, tapi mungkin dalam satu jenis retribusi itu bisa dilakukan oleh 2 level pemerintahan. Misalnya retribusi pemanfaatan kekayaan aset daerah, Pemprov juga bisa melakukan, Pemkat kota juga bisa melakukan. Misalnya retribusi tempat usaha, Pemprov punya aset untuk menyewakan tempat usaha, kabupaten kota pun juga bisa. Kemudian tempat khusus parkir di luar badan jalan misalnya, itu yang punya kewenangan mungkin bisa 2 level pemerintahan. Tapi ada retribusi yang hanya kewenangannya 1 level pemerintahan, misalnya parkir di tepi jalan umum. Kalau jalan umumnya itu kewenangannya Pemkab kota, ya hanya Pemkab kota yang bisa memungut. Kecuali kalau retribusinya tepi jalan umum, parkir di tepi jalan umum ini ada di jalan provinsi ya. Cuman di Perda 12 tahun 2023 di Jawa Tengah itu kita tidak memungut retribusi di tepi jalan umum bahkan untuk jalan provinsi. Jadi hal ini sesuai dengan kebijakannya Pemprov. Meskipun bisa dipungut, kalau kebijakan kita nggak memungut, ya kita nggak pungut. Kira-kira gitu Mbak Anggi. Baik, jadi sedikit banyak ini perbedaan yang signifikan itu di sisi kewenangan ya, kabupaten kota dan provinsi, kemudian mungkin potensi-potensi yang ada di masing-masing pemerintahan ya, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, seperti itu. Nah, tadi kita juga sempat membahas ini bahwa pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah itu juga sangat bermanfaat bagi pembangunan di daerah. Nah,
apa nih kira-kira Pak manfaat atau peran pasti banyak sekali ini untuk pembangunan di daerah? Karena tadi pajak daerah dan energi daerah itu pendapatan asli daerah ya. Jadi kontribusi untuk pembangunan daerah juga pasti sangat menentukan ya. Karena kalau kita bicara tentang masyarakat mungkin bertanya-tanya ya, kalau pemerintah daerah itu bangun pakai uang apa sih sebetulnya? Ya jadi uang pajak kan gitu. Misalnya kalau kita bicara tentang pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor itu alokasi alokasi yang memang diperuntukkan ketika kita mendapatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor ya mungkin untuk perbaikan fasilitas-fasilitas sarana prasarana yang ada di jalan misalnya seperti itu. Kemudian kalau kita terkait dengan peruntukan lain yaitu tergantung kebijakan dari pemerintah daerah itu untuk dialokasikan di pos-pos yang mana dari hasil penerimaan pajak dan retribusi itu, khususnya terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan gitu. Prioritas kan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, kemudian ada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan-urusan pilihan. Jadi skala prioritas dalam penganggaran di pemerintah daerah sudah ada mekanismenya, sudah ada tata caranya dari perencanaan, penganggaran dan seterusnya. Tapi yang penting uang untuk itu semua itu dari pajak. Makanya kalau kita ingin berkontribusi aktif dalam membangun daerah, ya jangan lupa bayar pajak. Pajak kabupaten, pajak kota, pajak provinsi, semuanya jenis pajak sesuai dengan syarat subjektif dan objektif yang tadi sudah saya jelaskan di depan tadi. Iya, gitu kira-kira Mbak Anggi. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya nih Pak Adi, tentunya dalam pajak daerah dan retribusi daerah tidak lepas dari sebuah pengelolaan ya, supaya memang apa yang sudah kita pungut di masyarakat itu bisa benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat kembali ke masyarakat. Iya, penting. Dalam untuk membangun daerah ya supaya daerah itu lebih maju tentunya. Nah, dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, apa sih kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah? Kalau terkait dengan kebijakan, pasti adalah penetapan perda. Jadi pasca munculnya Undang-Undang HKPD dan PPKU PDRD, pertama kali yang harus dilakukan oleh Pemda adalah bikin perda. Karena apa? Karena perda ini mandatori. Kalau perda ini tidak dibuat, kita hampir pasti tidak punya dasar hukum untuk mungut. Karena di Undang-Undang HKPD berlaku ketentuan bukan menetapkan definitif, tapi menetapkan range. Sedangkan untuk tarif definitifnya adalah ditetapkan oleh perda. Perda itu adalah produk hukum yang juga dibikin bersama wakil rakyat ya, DPRD, sehingga legitimasi dia ini cukup kuat untuk klasifikasi produk hukum yang bersifat seperti ini. Jadi kalau kita melihat 35 kabupaten kota ya Mbak Anggi sendiri kan pelaku ya, pelaku evaluasi untuk 35 perda kap kota ya di Biro Hukum Jateng. Itu 35 perda kap kota, belum yang ada di Indonesia, belum semua provinsi yang ada di Indonesia. Jadi pasca munculnya Undang-Undang HKPD dan PPKU PDRD, hampir pasti semua Pemda harus menetapkan perda. Batas waktunya tahun 2023 bulan Desember tanggal 31 tanggal 30 nih. Sehingga pada 1 Januari 2024 sudah bisa mungut untuk semua jenis pajak, semua jenis retribusi kecuali PBB BPNKB, karena untuk PBB BPNKB dan option PBB BPNKB option terkait dengan itu baru diberlakukan di 2025 tanggal 5 Januari tahun 2025 serentak seluruh Indonesia. Tapi selain dari PBB BPNKB ya 1 Januari 2024 sudah kick off, sudah kita mungut. Kalau misalnya gimana kalau perdanya tidak jadi tahun 2023 bulan Desember, ya ini akhirnya dia akan ada kebijakan menggunakan perda lama. Cuman untuk klasifikasi tarif baru ya saya yakin tidak akan bisa dipungut berdasarkan tarif baru maksimal dengan menggunakan perda lama, meskipun perda lama ini sebenarnya kekuatan hukumnya sudah tidak ada lagi karena Januari 2024 sudah dianggap kita harus mempunyai perda yang baru. Tapi kita belum tahu nih apakah 35 kap kota di Jateng
kemudian provinsi lain atau kabupaten kota lain ada yang belum punya perda per 1 Januari 2024. Semoga sudah punya perda semua. Amin. Ya. Itu kebijakan pertama ya tadi ya, langkah ya, regulasi. Yang kedua adalah ya pasti penyusunan regulasi turunan kayak Pergub, kemudian Juknis, SOP dan lain-lain. Setelah itu praktek yang ada di lapangan, tataran operasional. Sehingga tata kelolanya itu dari hulu sampai hilir bisa berjalan secara optimal, penata usahanya juga baik, penyalurannya akhirnya nanti juga baik, dan seterusnya. Kira-kira gitu, Mbak Anggi. Itu tadi perjuangan panjang kita menyusun sebuah peraturan itu ternyata tidak mudah ya Pak Adi. Iya, panjang. Apalagi ketika memang harus ada batasan waktu yang harus segera kita tindak lanjuti. Kayak nggak bisa nafas gitu ya. Iya. Nah, tadi semoga doanya Pak Adi itu bisa diijabah ya sama Allah ya. Doa yang mana ini? Banyak doa terjadi. Supaya nanti di 1 Januari 2024 ya teman-teman dari pemerintah provinsi maupun dari kabupaten kota sudah bisa melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan perda yang terbaru. Tadi juga sudah disampaikan bahwa di Provinsi Jawa Tengah alhamdulillah perdanya sudah jadi, yaitu Perda nomor 12 tahun 2023. Mungkin ini sebagai informasi awal saja Pak Adi. Secara garis besar, apa sih yang diatur di dalam Perda nomor 12 tahun 2023? Jadi sebetulnya dalam patokan ruang lingkup perda itu di Undang-Undang HKPD sudah diatur ya, di pasal 94 kalau nggak salah itu ada beberapa klausul baku yang mesti ada ya dalam setiap perda PDRT, yaitu misalnya jenis pajak, tarif pajak, kemudian jenis retribusi, tarif retribusi, wajib pajak, wajib retribusi, tata cara pemungutan dan lain-lain. Cuman memang ketika kami dan tim dan juga bantuan dari teman-teman Biro Hukum dan juga Bapenda di tim kami sendiri dan juga BPKAD dan juga OPD pengampu retribusi ya di lingkungan Pemprov Jateng, ketika kita menyusun dan juga dengan support dari DPRD juga, Pansus DPRD, bahwa kita sepakat untuk membuat sebuah perda yang tidak hanya menetapkan tarif, tapi kita juga berpikir bahwa perda ini nanti akan menjadi sebuah kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga kita juga matur sama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, kita ada beberapa muatan lokal. Salah satu hal yang ada di situ, kalau diarahkan oleh pemerintah pusat, pastinya insentif fiskal ya, dalam konteks kemudahan berusaha. Kita juga ada mekanisme insentif fiskal untuk mempercepat lagi laju perekonomian daerah dengan adanya investasi yang masuk di Provinsi Jawa Tengah. Yang kemudian adanya sinergitas. Jadi sinergitas ini adalah salah satu metode atau cara gimana kita bisa melakukan optimalisasi penerimaan pajak khususnya ya, dan khususnya lagi option pajak dengan melibatkan beberapa level pemerintahan. Pemerintah pusat terlibat, pemerintah kabupaten kota terlibat, pemerintah provinsi terlibat, bahkan pihak-pihak yang lain yang mungkin bisa bersinergi dengan kita dalam konteks optimalisasi penerimaan pajak itu sendiri. Bahkan kita juga sudah berpikir karena mekanisme option ini sudah akan diterapkan di 2025, setidaknya tahun 2024 itu kita sudah ancang-ancang Mbak Anggi. Ancang-ancang itu kita sudah bersiap-siap ini. Persiapan koordinasi, persiapan komunikasi, pembentukan jejaring antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Karena sebetulnya dalam konteks tata kelola keuangan, pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu sudah biasa menjalin komunikasi dan jejaring, karena setiap proses penyusunan APBD juga ada evaluasi dari pemerintah provinsi. Apalagi nanti ada option. Kita ambil contoh lagi, salah satunya adalah option PKB misalnya. Option PKB itu nanti pemerintah provinsi juga mendapatkan porsi bagian tertentu dan pemerintah kabupaten kota juga mendapatkan porsi bagian tertentu, sehingga
bagaimana sistem yang akan kita bangun sehingga pembayaran pajak ini akhirnya bisa masuk ke RKUD pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu harus kita bicarakan bareng-bareng. Provinsi nggak mungkin bikin mekanisme itu sepihak, kan nggak mungkin. Pemerintah kabupaten kota juga yang memiliki kewenangan option juga nggak mungkin, karena pajak induknya adalah pajak kewenangan provinsi. Hal-hal seperti inilah yang nanti kita sinergikan. Terus kemudian terkait dengan pendataan. Saya pikir selama pemerintah provinsi itu mengampu pajak kendaraan bermotor, pendataan ini merupakan hal yang paling penting. Dan pemerintah kabupaten kota memiliki peran yang luar biasa di aspek pendataan ini, karena yang tahu masyarakat, wilayah itu unsurnya kabupaten kota, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Camat. Ini adalah jejaring pemerintahan yang sebetulnya sangat memahami masyarakat yang ada di wilayahnya, sehingga pendataan bisa sangat kita optimalkan dari proses-proses seperti itu. Kira-kira contohnya seperti itu, Mbak Agi. Baik, menarik sekali ya. Apapun itu, masyarakat itu sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Memang kebijakan-kebijakan yang kita tetapkan jika tidak melibatkan masyarakat tentunya tidak akan pernah tersosialisasi di level terbawah ya, di level keluarga yang merupakan unit terkecil. Nah, ini mungkin sebagai awal kita ya untuk memperkenalkan kepada Sobat JDIH semua bahwa ternyata pajak itu tidak hanya PPN, PPH, tapi ada pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, seperti tadi yang sudah kita bicarakan juga Pak Adi, bahwa sekarang itu kan kita sedang dihadapkan pada kebijakan untuk kemudahan berusaha, kemudahan investasi. Nah, apakah pajak daerah dan retribusi daerah ini bisa dijadikan kebijakan fiskal seperti itu ya, untuk mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah seperti itu? Pasti sangat bisa, karena bagaimanapun juga sejak Undang-Undang Cipta Kerja ya, sudah Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan, diundangkan dengan dinamika-dinamika yang terjadi setelah itu, memang pemerintah saat ini sedang memberikan prioritas kepada bagaimana sih laju perekonomian di sebuah daerah itu bisa berkembang. Kalau kita melihat di Jawa Tengah itu merupakan sebuah provinsi yang sangat penting posisinya dalam laju perekonomian secara nasional ya. Dia berada di Pulau Jawa, kemudian posisinya juga di tengah, di perlintasan. Banyak sekali potensi-potensi perekonomian yang bisa dikembangkan di Jawa Tengah, khususnya investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dalam rangka untuk memancing para investor ini masuk ke Jawa Tengah, kita kan pasti akan memberikan stimulus-stimulus ya, iming-iming lah kalau dalam bahasa kerennya begitu, supaya bahasa kerennya, supaya mereka mau datang. Karena mau tidak mau, diakui atau tidak, ketika ada investasi masuk di Jawa Tengah, multiplier efeknya itu akan sangat besar. Penyerapan tenaga kerja, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi, kemudian masyarakat bisa berperan dalam mensupport kegiatan-kegiatan itu, baik itu secara personal dalam bentuk tenaga kerja maupun dalam proses-proses usaha yang bisa terkait dengan kegiatan-kegiatan penanaman modal. Nah, dalam konsep insentif fiskal, pemerintah sendiri dalam beberapa peraturan yang sudah ada memang mewajibkan bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif fiskal itu. Kalau kita bicara masalah persentase itu sangat relatif, tapi setidaknya insentif fiskal atau kemudahan, pengurangan, pembebasan terkait dengan pajak itu harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Misalnya kalau pemerintah kabupaten kota biasanya terkait dengan PBBP 2. Kalau di level provinsi biasanya terkait dengan pajak air permukaan, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan usaha yang membutuhkan penggunaan air.
untuk kegiatan proses usaha di situ, misalnya pabrik, pendingin turbin, kemudian proses-proses produksi yang skalanya menengah maupun besar, gitu. Sehingga ketika ada kewajiban perpajakan di situ dan ketika ingin membuat bahwa usaha ini establish lebih dulu ya, mapan lebih dulu, mungkin perlu kita berikan stimulus berupa pengurangan atau pembebasan pajaknya, sehingga setelah dia settle nanti pajak sudah seperti normal kembali. Hal-hal seperti itulah, skema-skema seperti itu yang nanti akan biasa dilakukan oleh Pemda dalam konteks mendukung investasi masuk di Jawa Tengah. Kira-kira gitu Mbak Ani. Oke, menarik sekali ini. Mungkin Sobat JDIH ataupun masyarakat yang belum tahu ini kenapa sih kok terkadang proses perizinan itu dipermudah, kemudian kenapa mereka pengusaha justru malah dibebaskan pajaknya. Sebetulnya tujuannya adalah ingin memapankan sebuah usaha dulu supaya nanti juga masyarakat bisa merasakan ya, ketika ada banyak investor yang mau menanamkan modal di sini, tentunya akan membuka lapangan pekerjaan. Salah satu contohnya ya mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebetulnya. Nah, kemudian kalau kita bicara tujuan kita ya dalam pembangunan daerah, tentunya memang tidak terlepas dari pendanaan dan anggaran. Salah satu pendanaan dan anggaran ini memang kita dapatkan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, pastinya kita tidak bisa bergerak sendiri ya Pak ya dalam rangka untuk mewujudkan atau mencapai target pendapatan asli daerah. Nah, kira-kira ini sinergi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam pengelolaan pajak daerah. Tadi sudah sempat kita diskusikan, cuman mungkin belum begitu lengkap. Kalau terkait dengan sinergitas, itu memang tujuannya banyak sekali. Pertama, sinergitasnya dengan siapa dulu? Kalau terkait dengan pajak, yang bisa kita ajak sinergitas itu macam-macam. Antara level pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kemudian kaitannya dengan lembaga-lembaga yang ada di pemerintah kabupaten kota ya, di unsur kewilayahan, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, RT, RW, dan lain-lain. Bahkan kita juga bisa melibatkan BUMD misalnya, kita bisa melibatkan BUMN misalnya, kita bisa melibatkan BUMDes misalnya, dalam pemungutan pajak. Nah, kalau kita lihat contoh, kita ambil contoh saja salah satu jenis pajak yang sekarang sudah lazim ya, misalnya pajak kendaraan bermotor. Mekanisme kesamsatan itu kan sebetulnya bentuk sinergitas. Tapi sinergitas ini sudah dibangun sejak lama. Jadi mekanisme samsat itu kan ada 3 unsur yang terlibat di situ, yaitu kepolisian, pemerintah provinsi, dan BUMN, jasa harja, asuransi. Nah, dalam konteks lain, ketika Undang-Undang HKPD ini mengatur mengenai option, mungkin mekanisme kesamsatan ini mungkin nantinya juga akan ada modifikasi, karena ada kabupaten kota yang terlibat. Ini adalah perkiraan-perkiraan kami terkait dengan mekanisme pajak kendaraan bermotor ke depannya. Kemudian kalau yang terkait dengan hal yang lain yang lebih mikro, misalnya bagaimana kita tata cara pemungutannya. Tata cara pemungutan itu dimulai sejak pendataan atau pendaftaran, kemudian ada pembayaran, penyetoran, dan seterusnya. Nah, dalam konteks pendataan, selama ini di pajak kendaraan bermotor memang kita di provinsi sendiri itu baru punya sekitar 10-15% data WP. Jadi dari 100% data WP yang harusnya kita punya, kita itu masih punya sekitar 10-15%. Bagaimana kalau WP telat bayar? Kita nagihnya melalui WA nomor berapa? Kita kan nggak tahu. Nah, jadi proses pendataan ini butuh sinergitas yang sangat luar biasa. Karena tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa unsur kewilayahan, peran pemerintah, kewenangan pemerintah kabupaten kota itu sangat besar sekali. Sehingga hal ini bisa membantu banyak bagaimana kita menginventarisasi data WP yang sedemikian banyaknya. Ada jutaan kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
yang harus kita petakan datanya, baik pemiliknya ataupun kendaraannya. Ketika dia mutasi, ada jual beli, ada kerusakan, barangnya sudah nggak bisa dipakai lagi atau ubah bentuk ataupun apapun, data ini kan harusnya selalu update, selalu berkembang. Nah, proses-proses yang seperti ini sudah kita lakukan, tapi memang nanti pasti akan lebih optimal apabila pemerintah kabupaten kota juga ikut membantu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih pemerintah kabupaten kota kok harus bantu gitu ya? Ya karena option tadi. Dulu ketika kita masih di Undang-Undang 28 2009, mekanismenya memang belum option ya. Mekanismenya masih DBH atau dana bagi hasil. Waktu itu 70% untuk Pemprov, 30% untuk pemerintah kabupaten kota. Nah, dengan mekanisme option yang sekarang ini, ketika pemerintah kabupaten kota mendapatkan 66% dari tarif PKB yang ada di pemerintah provinsi, maka kepentingan pemerintah kabupaten kota atas optimalisasi penerimaan pajak menjadi lebih besar lagi. Jadi kalau kita ingin kabupaten kota ingin mendapatkan penerimaan dari option pajak secara lebih besar, berarti orang harus bayar pajak PKB dulu. Kan seperti itu. Sehingga hal-hal ini bisa menjadi tumbuh untuk tutup lah dalam bahasa Jawa ini. Jadi antara dua level pemerintahan ini bisa saling bersinergi sehingga optimalisasi penerimaan pajak kita, contohnya tadi pajak kendaraan bermotor bisa semakin bisa dioptimalkan, ditingkatkan. Dan ujung-ujungnya kepada siapa ya? Kepada masyarakat, karena pajak itu nanti akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program-program pembangunan ya dari pemerintah daerah. Kira-kira hal-hal seperti itulah simulasi-simulasi dari sinergitas yang mungkin bisa kita kembangkan ke kemudian hari. Tadi ada mekanisme samsat, kemudian ada sinergitas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Bisa jadi sinergitas antara pemerintah provinsi dengan provinsi sebelah. Misalnya nih, antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan DIY untuk mengantisipasi pajak-pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah perbatasan, misalnya di Magelang atau bahkan di Klaten. Kalau dengan Jawa Timur ya di Blora atau di daerah Sragen Karanganyar dan seterusnya. Bisa jadi antar level pemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi lain atau kabupaten kota di provinsi lain juga bisa. Ini bentuk sinergitas juga. Nah, yang terakhir sinergitas adalah masyarakat itu sendiri dan kepatuhan masyarakat, kemudian kesadaran akan membayar pajak ini juga merupakan hal yang tidak kalah penting ya, bahkan menduduki peran yang sangat penting dalam konteks buat apa sih semua sinergitas tadi kalau tidak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak atau masyarakat memiliki tanggung jawab bahwa oh ini pajak memang harus dibayar untuk kepentingan kita semua. Kira-kira seperti itu, Mbak Adi. Baik, menarik sekali ya Pak Adi tadi bicara mengenai data gitu. Sobat Jepang, memang untuk di daerah perbatasan itu mungkin masih banyak yang kita miss ya. Mungkin juga ini jadi bahan diskusi kita nih Pak Adi. Memang mungkin kalau masyarakat yang tinggal di perbatasan itu memang akan jauh gitu ya kemudian kalau ingin membayar pajak ataupun membayar retribusi seperti itu. Nah, ini kan merupakan bagian dari pelayanan kita sebagai pemerintah. Nah, dan di era sekarang ini Pak Adi juga nih, kita ini sudah malas istilahnya ya membawa uang tunai, karena kalau membawa uang tunai itu terkadang tadinya nggak pengen beli, jadi pengen beli gitu kan. Apalagi ibu diajak ke mall itu pasti gatel tangan. Pengen ini itu. Nah, mungkin itu nanti bisa menjadi salah satu kebijakan dalam pelayanan nih. Nah, betul. Kira-kira nih upaya apa nih yang tadi sudah dilakukan kemudian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan kemudahan pelayanan untuk pembayaran pajak retribusi ya, supaya untuk peningkatan PAD seperti itu. Ya, tadi ketika kita bicara tentang muatan dari Perda, ada satu hal yang mungkin belum saya sampaikan. Penggunaan teknologi informasi itu sangat penting. Jadi di Perda kita yang nomor 12 2023 ini juga mengatur secara spesifik bagaimana peran teknologi informasi dalam tata kelola pajak dan retribusi. Jadi ini juga bukan karena memang ada saran dari mungkin lembaga pengawas eksternal ya, tapi memang karena kebutuhan. Jadi sekarang itu kita mencoba untuk memahami
kondisi masyarakat yang memang sekarang serba terdigitalisasi. Bahkan sekarang kalau kita belanja saja bisa menggunakan kanal-kanal yang sangat mudah ya, apalagi bayar pajak gitu. Orang beli belanja karena dia tertarik untuk berbelanja, mungkin dengan menekan beberapa kali dari HP-nya saja sudah belanja. Seharusnya kita selaku aparatur pemerintahan dalam memberikan kemudahan pelayanan pajak juga demikian, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengembangkan kanal-kanal elektronik dalam proses pembayaran pajak yang mungkin nanti bisa dilihat di websitenya Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Di sana ada Nyusakpole, bayar lewat HP, kemudian bisa melalui Tokopedia, bisa melalui Alfamart, Indomaret. Tidak nyebut merek ya, ini. Tapi memang kita kerjasamanya dengan dan beberapa kanal-kanal yang lain. Ya. Nah, terlepas dari itu semua, memang penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola perpajakan bukan hanya karena untuk bayar pajak, itu juga sangat penting. Karena data terkait dengan sistem informasi tadi itu bisa menjadi instrumen pengambilan kebijakan bagi kita. Sekarang kita misalnya gini, saya ingin tahu realisasi pajak per hari ini tanggal sekian untuk PKB berapa. Nah, itu semua kalau tersaji dalam proses yang digital, sekarang kita sudah mengembangkan itu, nanti akan kita sempurnakan lagi di 2024 karena ada option 2025. Hal itu akan sangat mendukung sekali pola-pola pengambilan kebijakan, penetapan target capaian, kemudian memetakan data potensi sehingga kita tahu betul tadi yang termasuk data, kira-kira kendaraan bermotor di Jawa Tengah itu ada 12 juta, 18 juta atau berapa. Kemudian nopolnya berapa, kemudian yang telat bayar yang mana. Itu semua akan bisa tersaji dengan sangat lengkap dalam sebuah sistem informasi dan sistem informasi teknologi yang memang kita bangun. Harapannya ke depan seperti itu ya Mbak Anggi. Dan itu pasti juga sudah dilakukan oleh daerah-daerah lain juga. Gitu Mbak Anggi. Baik Pak Adi. Sebetulnya banyak hal nih yang masih ingin kita bahas ya. Karena memang mungkin Sobat JDIH dan masyarakat itu belum mengenal lebih dalam terkait pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. Taunya ya semua pajak itu pasti pemerintah, tapi tidak tahu pembagiannya pemerintah yang mana ini. Dan semua itu pasti akan kembali ke masyarakat. Sebelum kita menutup acara nih perbincangan kita hari ini, karena memang kalau ini diteruskan nanti bisa sampai sore ini kita 10 episode mungkin ya, tidak selesai. Kayak drakor lama-lama. Iya, nanti kita diminta stasiun TV untuk menjadi itu tadi ya, pemeran drama Korea, ibu dan yang senang sekali nonton drama Korea. Mungkin ada closing statement ini dari Pak Adi terkait peran pendapatan pajak retribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, kemudian bagaimana pelayanan pembayaran yang mudah dan cepat dalam satu genggaman seperti tadi disampaikan Pak Adi, dan mungkin ajakan nih Pak kepada seluruh elemen masyarakat untuk taat membayar pajak seperti itu. Mbak Anggi, jadi Sobat JDIH semua memang dinamika perpajakan dan retribusi sekarang memang sedang dalam fase yang sedang viral ya, penting ya. Apalagi dalam dunia pemerintahan, pemerintah daerah sekarang sedang menyusun perda pajak dan retribusi daerah. Kita harapkan semua perda itu bisa selesai tepat waktu juga bagi teman-teman pengampu. Ini kami menitip pesan kepada teman-teman sejawat nih, yang pengampu pajak retribusi baik di Biro Hukum, di Badan Pengelola Pendapatan, di pemerintah kabupaten kota, dan juga di provinsi, Sobat JDIH semua, supaya kita tetap berjuang untuk menetapkan itu tepat waktu ya, semaksimal mungkin. Yang kedua, memang kita tidak lelah-lelahnya ini mendorong supaya masyarakat, Sobat JDIH semua supaya taat bayar pajak itu. Karena orang bijak taat pajak itu sudah digaungkan, bahkan ketika saya sejak kecil itu sudah terngiang-ngiang. Kalau nggak bayar pajak itu kayaknya kok kita tidak bijak gitu. Kamu warga negara kok nggak bayar pajak gitu. Jadi hal-hal ini memang perlu kita ingatkan kembali, karena pajak ini sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah
Tentu saja ini pembangunan daerah. Jadi kita harus selalu optimis bahwa masyarakat itu, kita aspek-aspek yang terkecil sebagai anggota masyarakat itu memiliki peran yang sangat besar dalam kemajuan pembangunan di daerah kita masing-masing, sehingga kita di lembaga-lembaga yang mengurusi pendapatan ini tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi, edukasi bagaimana masyarakat supaya tahu program-program kita. Bayar pajak lewat apa saja sih? Apa harus pergi ke Samsat ataukah pergi ke kantor pendapatan atau lain? Ternyata sekarang banyak sekali kanal-kanal elektronik yang bisa kita manfaatkan, lokasi-lokasi yang bisa kita jadikan tempat untuk membayar pajak, meskipun lokasi itu sebetulnya ada di sekitar kita. Tidak harus pergi ke kantor-kantor yang jauh, tapi di sekitar kita pun sudah bisa. Maka teman-teman bisa mengunjungi websitenya Bapenda Provinsi Jawa Tengah, atau di website JDA Biro Hukum Sedda Provinsi Jawa Tengah pun banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari situ. Kira-kira aja Mbak Anggi. Baik, terima kasih Pak Adi atas hal-hal yang disampaikan. Ini sangat bermanfaat sekali untuk Sobat JDIH semua dan untuk masyarakat nih, bahwa memang sekarang kami selaku pemerintah itu sedang selalu berupaya untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, untuk bagaimana caranya membangun sebuah daerah itu semakin maju, seperti itu. Nah, akhirnya Pak Adi, waktu yang mempertemukan kita, waktu juga yang memisahkan kita ya. Jangan lupa kami sampaikan kepada Sobat JDIH semua untuk tetap mendukung tayangan-tayangan kami, JDIH Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum melayani. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.